Di sebuah danau yang tenang, hiduplah Frogo, si katak bersuara serak. Krok, krok, suaraku jelek sekali. Seorang murid berkata, sedih dengan suaranya yang parau. Tidak, suara itu unik. Sekarang, coba nada tinggi, kata Frogo dengan semangat, memberi semangat pada murid-muridnya. Tapi Tuan Frogo, suara kami. Murid dua berkata ragu-ragu. Kualitas bukan alasan untuk berhenti mencoba. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu. Frogo membalas dengan semangat. Murid-murid ragu, namun Frogo meyakinkan mereka. Mereka mulai bernyanyi dengan segala kekurangan dan keunikan suara mereka. Krok, krik, aku bisa, teriak murid satu. Murid satu berhasil mencapai nada tinggi dengan suara seraknya. Bagus, ingat, kualitas bukan alasan untuk berhenti mencoba. Frogo berkata penuh semangat. Frogo tersenyum bangga. Semua murid merasa lebih percaya diri. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Burung hantu jadi ahli motivasi malam hari. Bangun mimpi bukan hanya burung pagi yang sukses. Seru Owi si burung hantu dengan semangat. Semua hewan tepuk tangan. Pesan moral, kesuksesan tak harus diikuti jadwal orang lain. Owi melanjutkan dengan lebih banyak motivasi untuk semua pendengarnya. Temukan waktu terbaikmu sendiri. Jangan takut mencoba hal baru meski berbeda. Seru Owi si burung hantu dengan semangat menyemangati. Aku dulu hanya berlari di siang hari, tapi kini malam pun sama menakjubkannya, kata Kiki si kancil dengan penuh semangat. Aku setuju. Malam ini aku merasa bisa menggulung lebih cepat, tambah Lulu si landak dengan percaya diri. Dengan semangat lain, terinspirasi untuk mengejar impian mereka tanpa terbatas waktu, kata narator dengan hangat menghangatkan hati. Suasana berubah penuh harapan ketika Owi mengucapkan kata penutupnya. Jangan pernah lupa, bintang bersinar. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kepiting jadi DJ pantai pasir putih. Kiki si kepiting memutar lagu sambil menari ke samping. Party pantai semua ikut bergoyang. Pesan moral, nikmati hidup meski langkahmu berbeda. Ayo semua, mari merayakan keindahan hari ini. Kiki berkata dengan semangat. Musiknya menggetarkan setiap sisi pantai ini, Kiki. Krabby berseru dengan gembira. Kiki tersenyum dan melanjutkan memutar musik, sementara lebih banyak teman-temannya bergabung. Aku belum pernah merasakan energi pantai seperti ini sebelumnya. Ini luar biasa, Shelley said, impressed. Kiki benar-benar tahu cara membawa kehidupan ke party ini. Sandy exclaimed, excitedly. Matahari perlahan terbenam, mewarnai langit dengan corak jingga dan merah muda. Di bawah cahaya bintang, Kiki terus memutar musik, mengajak semua makhluk pesisir menari dan menikmati malam. Ini belum berakhir. Sekarang waktunya kita semua bersatu merayakan kebahagiaan dengan lagu. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Ada kisah menarik di Pulau Bersalju? Inilah Pipo, si penguin barista. Es kopi spesial siap. Pipo said cheerfully. Pelanggan berdatangan. Lihat, beruang kutub mengantre. Kopi es ini sangat enak, segar sekali, kata beruang kutub satu dengan puas. Aku suka gelas esnya, ide yang brilian, timpal beruang kutub dua dengan kagum. Pipo sangat senang melihat semua pelanggannya menikmati kopi es buatannya. Pesan moral, kreativitas bikin usaha jadi menarik. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelanggan selanjutnya. Zebra jadi guru matematika garis. Lihat, ini contoh simetri. Zebi mengajar. Pesan moral, ilmu bisa dipelajari dari hal yang dekat. Bagus sekali semuanya. Sekarang siapa bisa memberi contoh simetri dari tubuh kita sendiri? Zebi berkata dengan semangat. Jalur belang hitam putih di punggung seperti garis tengah. Mimi menjawab dengan bersemangat. Iya, dan posisi telinga kita juga simetris, guru. Bo menambahkan dengan antusias. Kalian hebat, lihatlah sekeliling. Simetri ada di mana-mana, bahkan di alam, ujar Zebi dengan bangga. Dan begitulah, Zebi mengajarkan pelajaran hidup yang penting dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Kesimpulan, belajar bisa menjadi petualangan yang menarik jika dilakukan bersama. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah rumah yang nyaman, hiduplah Mimi, seekor kucing yang punya ide brilian. Mimi memutuskan untuk menjadi seorang streamer game. Miau, halo semuanya, selamat datang di stream pertama Mimi. Mimi exclaimed excitedly. Mimi memulai live streaming game pertamanya. The game being played is Catch the Mouse. Hey lihat, itu Mimi si kucing. Dia jago juga mainnya. Tikus satu berkata dengan kagum.
Iya, tapi tetap saja kita harus hati-hati, jangan sampai tertangkap. Tikus 2 menambahkan dengan waspada. Para penonton ternyata bukan hanya hewan-hewan peliharaan lain, tetapi juga tikus. Miau, aku dapat satu. Ayo, siapa lagi yang mau jadi korban? Mimi said playfully. Semua hewan terhibur dengan streaming Mimi, bahkan para tikus pun ikut memberikan semangat. Hiburan bisa dinikmati oleh siapa saja, bahkan oleh musuh sekalipun. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu? Klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor ayam bernama Cika. Bulunya sangat indah, berkilauan seperti permata. Cika, aku akan menikah besok, tapi aku tidak punya hiasan kepala yang indah, Kancil memohon. Kancil tampak sedih. Jangan khawatir, Kancil, aku punya ide. Aku akan meminjamkan beberapa buluku untuk menghias kepalamu. Cika said cheerfully. Cika tersenyum lebar. Dengan hati-hati, Cika mencabut beberapa bulunya yang paling indah. Ia kemudian merangkainya menjadi hiasan kepala yang cantik untuk Kancil. Wah, terima kasih banyak, Cika. Hiasan ini sangat indah. Aku sangat senang, Kancil berkata dengan bahagia. Kancil melompat-lompat kegirangan. Pada hari pernikahan Kancil, semua mata tertuju padanya. Hiasan kepala dari bulu Cika membuatnya tampak sangat anggun dan menawan. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu? Klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di kedalaman Samudra Hindia, hiduplah seekor lumba-lumba bernama Lolo. Lolo punya bakat istimewa, membuat semua ikan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Lolo memang yang terbaik, kata ikan badut satu dengan tawa. Aku sampai sakit perut karena tertawa, sahut ikan badut dua, kata ikan badut satu dan ikan badut dua. Suatu hari, Lolo memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru, stand-up comedy laut. Kenapa ikan paus suka makan garam? Karena kalau makan permen, nanti jadi manis. Lolo bertanya dengan jenaka. Oh, aku tidak bisa berhenti tertawa, kata ikan paus. Kata ikan paus sampai mengeluarkan air dari lubang semburnya karena terlalu banyak tertawa. Sejak saat itu, Lolo menjadi komedian laut yang terkenal. Dia membuktikan bahwa humor bisa mendekatkan semua makhluk, bahkan yang berbeda sekalipun. Pesan moral, humor bisa mendekatkan semua makhluk. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu? Klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di dunia serangga, hiduplah seekor semut bernama Sami. Sami bermimpi besar, menjadi CEO perusahaan konstruksi. Waktunya tiba. Sami terpilih menjadi CEO perusahaan bangunan semut. Kita akan membangun jembatan daun terpanjang yang pernah ada. Sami said with motivation in his voice. Sami memimpin proyek besar, membangun jembatan daun. Timnya disiplin dan bekerja keras. Jembatan daun selesai. Hasilnya sangat keren. Pesan moral, kerjasama bikin hal besar jadi mungkin. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu? Klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Burung hantu jadi guru kursus online malam, the narrator informed. Owi, burung hantu yang bijaksana, memutuskan untuk mengadakan kelas online berjudul Cara Menjadi Cerdas. The narrator continued informatively. Selamat malam teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menjadi pintar. Owi said, enthusiastically. Para peserta kelas OWI adalah burung pipit, kelinci, dan kucing. Mereka duduk di depan layar komputer masing-masing. Pesan moralnya, ilmu bisa dibagi kapan saja. Mersek, tersal kamu suka cerita seru dan lucu? Klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Babi jadi pemilik gym hutan Bibo bikin gym dari batang pohon dan lumpur. Hewan-hewan ikut latihan, keluar dengan otot daun. Kalian semua lihat ototku? Aku pasti akan jadi pembawa acara hutan. Burung beo berkata dengan sombong. Para hewan saling memuji dan tertawa, gembira. Aku senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini dan menjadi lebih kuat bersama. Bibo berkata dengan bahagia. Matahari mulai terbenam, tetapi semangat di gym terus membara. Saat malam menjelang, Bibo dan teman-temannya siap menghadapi hari esok dengan penuh energi. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu? Klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di jantung hutan hujan yang rimbun, hiduplah seekor gajah muda bernama Gogo. Dia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan kecintaan pada alam liar. Suatu hari, Gogo menemukan kamera yang ditinggalkan oleh seorang fotografer manusia. Dia sangat tertarik. Awalnya, dia berjuang untuk memegang kamera dengan benar. Kemudian sebuah ide brilian muncul. Gogo menggunakan belalainya sebagai tripod yang stabil. Klik, dia mulai mengambil foto-foto yang menakjubkan. Foto-foto satwa liar Gogo menjadi viral di internet. Semua orang kokat dan kreativitas.
Kunitsengka apa yang pungal mentos dapung hal het. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Anjing jadi foto model, kalender hewan Rex jadi model post tiap bulan dengan kostum berbeda. Kalendernya laris manis di seluruh hutan. Pesan moral, percaya diri bikin kamu bersinar. Dan untuk pertama kalinya, hutan mengadakan penghargaan kalender terbaik. Kami hargai bakat dan semangat semua peserta. Namun tahun ini, penghargaan untuk kalender terbaik milik Rex. Terima kasih teman-teman. Ini bukan sekedar kalender. Ini kolaborasi indah kita semua. Kau memberi contoh tentang bagaimana percaya diri dapat menyatukan kita. Perayaan yang menghangatkan mengingatkan kita semua bahwa bersama kita bisa. Hingga jumpa di kalender tahun depan. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Tikus jadi pelatih singa. Di sebuah hutan, Timo si tikus mencoba mengajari singa cara mengaum yang lebih dramatis. Mari coba lagi. Ingat, lebih dramatis, Timo berkata dengan semangat. Sang singa mengambil nafas dalam dan mencoba mengaum, namun sebelum sempat mengeluarkan suara, dia terkejut mendengar suara ciit dari Timo. Aduh, suara itu mengejutkanku, sang singa berkata dengan kaget. Pesan moral, ukuran bukan segalanya, keberanian lebih penting. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Panda jadi pelukis abstrak Pandi cat kanvas pakai bambu dan badannya. Ini seni modern banget, kata hewan-hewan dengan takjub. Pesan moral, kreativitas nggak punya batas. Lukisan ini membuatku merasa bebas. Pengunjung satu said, awet. Aku bisa merasakan energi alam di setiap guratan. Pengunjung dua replied, thoughtful. Apa yang menginspirasimu, Pandi? Pengunjung tiga bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam dan keberagamannya membuatku ingin bereksperimen. Tak ada batas dalam seni. Pandi menjawab dengan penuh inspirasi. Dan demikianlah perjalanan Pandi sebagai pelukis abstrak. Setiap karya adalah cerita, setiap garis adalah petualangan. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.